Om Swastiastu, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis perusahaan. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri, Gede Wahyu Pramana Putra, NPM akhir 136, dan teman saya Inyuman Yofi Bagaskara, NPM akhir 135, dan teman saya Madi Diana Dewiranta, NPM akhir 139, dan yang terakhir Kadek Giovanni Putra, NPM akhir 095. Bab 1, latar belakang. Tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut dengan CSR merupakan kontribusi perusahaan terhadap sebuah pembangunan berkelanjutan dengan cara memanajemen dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan yang memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan di antara konsumen dan lingkungan dalam segala aspek operasi perusahaan yang meliputi 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan di mana suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusan, tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi. Misalnya, tingkat keuntungan, melainkan juga harus menimbang dalam dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan yang diambil, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madi Diana Dewiranta, NPM akhir 136. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tanggung jawab sosial terhadap perusahaan. Tanggung jawab sosial merupakan suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Penggunaan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR akhir-akhir ini semakin populer dengan semakin meningkatnya praktek tanggung jawab sosial perusahaan dan diskusi global, regional, dan nasional tentang CSR. CSR diartikan sebagai komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis yang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. CSR berakar dari etika dan prinsip-prinsip yang berlaku di perusahaan dan di masyarakat. Etika yang dianut merupakan bagian dari budaya dan etika yang dianut masyarakat merupakan bagian dari budaya masyarakat. Prinsip-prinsip yang berlaku di masyarakat juga termasuk sebagai peraturan dan regulasi pemerintah sebagai bagian sistem ketatanegaraan. Dan saya di sini juga akan menjelaskan tentang alasan yang mendorong perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial. Ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial, diantaranya yang pertama, alasan sosial. Perusahaan melaksanakan CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai pihak luar yang beroperasi di wilayah orang lain. Perusahaan dituntut untuk berlaku etis terhadap masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan. Dan yang kedua, alasan ekonomi. Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada motif mencari keuntungan. Perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun image positif yang pada akhirnya tetap berwujud untuk meningkatkan profil. Yang ketiga, alasan hukum. UU PT Nomor 40 Pasal 74 yang berisi kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam memperkuat pernyataan perusahaan melakukan CSR karena alasan hukum. CSR dilakukan perusahaan karena adanya tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda. Adapun isi dari pasal tersebut diantara lain. Yang pertama, ayat pertama menjelaskan bahwa perseorangan menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat kedua menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseorangan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseorangan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajaran. Ayat ketiga menggariskan perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban bagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang berikutnya, moralitas. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan, terutama terkait dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianggap tidak baik oleh masyarakat. Hal tersebut bersifat tanpa mengharapkan balas jasa. Dan selanjutnya, pemurnian kepentingan sendiri. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompetisi. Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir, teori investasi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyo Munifi Bagaskara, MPM Makir 135. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membaca macam-macam tanggung jawab sosial. Yang pertama ada tanggung jawab kepada pelanggan. Tanggung jawab kepada pelanggan dibagi menjadi dua kategori, diantaranya adalah yang pertama menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, yang kedua memberikan harga barang dan jasa yang adil dan wajar. Tanggung jawab kepada karyawan yang kedua, menurut Zimmerer, tanggung jawab terhadap karyawan dapat dilakukan dengan cara menghormati dan mendengar pendapat karyawan. Yang kedua, meminta input kepada karyawan. Yang ketiga, memberi kepercayaan kepada karyawan. Dan yang terakhir, memberi imbalan kepada karyawan yang bekerja dengan baik. Selanjutnya ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik dengan cara meyakinkan bahwa perusahaan membuat saham untuk kepentingan pemilik dengan cara gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini karyawan tinggal memfokuskan pada memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, tanggung jawab kepada kreditor. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus memberi tahu para kreditor. Biasanya kreditor bersedia memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberi advice dalam mengatasi masalah keuangan. Tanggung jawab yang terakhir adalah tanggung jawab kepala lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan, artinya perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan, misalnya tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang klasifikasi masalah sosial yang mendorong tanggung jawab sosial dalam suatu perusahaan. Yang pertama, penerapan manajemen orientasi kemanusiaan. Prosedur administrasi serta jenjang kewenangan yang berbelit-belit sering menyebabkan tekanan batin bagi para pembisnis maupun pihak lain yang hubungan yang kurang manusiawi pun kerap terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Penerapan manajemen akan menimbulkan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara pelaku bisnis dan dari pihak luar. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan modal kerja karyawan yang berkaitan membaiknya semangat dan produktivitas kerja. Yang kedua, adanya partisipasi bawahan dan timbulnya rasa ikut memiliki sehingga tercipta kondisi manajemen partisipatif. Yang ketiga, penurunan absen karyawan yang disebabkan kenyamanan kerja sebagai hasil hubungan kerja yang menyenangkan dan baik. Yang keempat, peningkatan mutu produksi yang diakibatkan oleh terbentuknya rasa percaya diri karyawan. Dan yang terakhir, kepercayaan konsumen yang meningkat dan merupakan modal dasar bagi perkembangan. Yang kedua, ada ekologi dan gerakan pelestarian lingkungan. Ekologi yang menitik beratkan pada keseimbangan antara manusia dan alam lingkungan banyak dipengaruhi oleh proses produksi. Contohnya yang pertama, maraknya penebangan hutan sebagai bahan dasar industri, pemburuan kulit ular, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.
Dan yang ketiga, penghematan energi. Pengurasan secara besar-besaran energi yang berasal dari SDA yang tidak dapat dipengaruhi seperti batu bara, minyak, dan gas telah banyak terjadi. Kesadaran bahwa SDA tersebut tidak dapat diperbarui telah mendorong dilaksanakannya proses efisiensi serta mencari pengganti sumber daya tersebut, yang diantaranya adalah pemanfaatan tenaga surya, nuklir, angin, air, serta laut. Yang keempat, partisipasi pembangunan bangsa. Kesadaran masyarakat pebisnis terhadap suksesnya pembangunan sangat diperlukan. Dengan adanya kesadaran tersebut akan membantu pemerintah untuk menangani masalah pengangguran dengan cara ikut melibatkan penggunaan tenaga kerja yang lain. Dan yang terakhir, gerakan konsumerisme. Awal perkembangan tahun 1960-an di negara barat yang berhasil memberlakukan undang-undang perlindungan konsumen. Berikut adalah tujuan dari gerakan konsumerisme ini adalah: yang pertama, memperoleh perhatian dan tindakan nyata dari kalangan bisnis terhadap keluhan konsumen atas praktek bisnisnya. Yang kedua, pelaksanaan strategi advertensis atau periklanan yang realistik dan mendidik serta tidak menyesatkan masyarakat. Yang ketiga, diselenggarakan panel-panel diskusi antara wakil konsumen dengan produsen. Yang keempat, pelayanan purna jual yang lebih baik. Dan yang terakhir, berjalannya proses public relation yang lebih menitik beratkan pada kepuasan konsumen daripada promosi semata. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Giovanni Putra, NPM 17321222095. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat dari dilakukannya tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan tentunya akan menimbulkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintahan. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah merasa memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Yang berikutnya ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan perilaku nilai-nilai moral yang mengendalikan kebijakan bisnis. Bisnis adalah fenomena sosial yang secara universal harus berpijak pada tata nilai yang berkembang di masyarakat, yang mencakup yang pertama, peraturan-peraturan yang dikembangkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan jenis kegiatan bisnis atau nilai yang dibangun oleh perusahaan. Yang kedua, kaidah-kaidah sosiokultural yang berkembang di masyarakat. Dalam masalah kebijakan etis, organisasi akan mengalami pilihan sulit. Untuk kepentingan tersebut, banyak organisasi memanfaatkan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma dan nilai yang berkembang di masyarakat. Dan yang ketiga, manfaat dari etika bisnis. Yang pertama, perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab sosial mendapatkan rasa hormat dari stakeholder, kerangka kerja yang kokoh, memandu manajer dan karyawan perusahaan sewaktu berhadapan dengan rumitnya pekerjaan dan tantangan jaringan kerja yang semakin kompleks. Yang kedua, suatu perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang merusak berkaitan dengan reputasi. Yang ketiga, banyak perusahaan yang menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab sosial dapat menambah uang dalam bisnis mereka.
Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi, tanggung jawab sosial merupakan suatu pengakuan perusahaan yang dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR diartikan sebagai komitmen usaha untuk beroperasi secara legal dan etis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.